Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sedulur semua mungkin pernah mendengar desa Tanara Serang, Banten. Dia itu desa kelahiran ulama yang mendunia, putra terbaik Indonesia, yang memiliki pengaruh sangat besar studi keislaman pada saat itu di Mekah. Yuk tonton terus videoku ini sampai selesai, bagaimana kisah sejarah dan biografi beliau. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar dukungan sedulur semua menjadi penyemangat saya. Dalam khazanah keilmuan Islam klasik Salafiyah di Indonesia termasuk di dunia, nama Syekh Nawawi Al-Bantani jelas sudah tidak asing lagi. Beliau adalah salah seorang putra terbaik Indonesia yang dalam sejarahnya memiliki pengaruh sangat besar di pusat studi keislaman yang saat itu berada di Mekah. Sebagai guru besar dalam berbagai fan ilmu pengetahuan baik tafsir, fikih syariah, tauhid kalam, lugah bahasa, maupun adab sastra, Syekh Nawawi jelas memiliki kapasitas keilmuan yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh ulama pada masanya di seluruh dunia, paling tidak melalui murid-muridnya. Oleh karenanya, di antara sekian banyak nama putra terbaik Indonesia yang pernah menjadi kampiun di pusat-pusat keislaman dunia, nama Syekh Nawawi Al-Bantani jelas merupakan tokoh paling sentral. Dalam kaitan dengan konteks keindonesiaan, beliau dikenal sebagai Bapak Pesantren Indonesia. Meskipun beliau bukanlah pendiri pesantren pertama, tidak pula mengelola pesantren yang cukup besar. Bahkan sebagian besar waktunya tidak dihabiskan di tanah air, namun tulisan-tulisannya yang berjumlah sekitar 115 buah kitab hampir seluruhnya diadopsi di pesantren-pesantren di Indonesia dan menjadi kurikulum utamanya hingga sekarang. Di samping itu, meski berada di Mekah, melalui murid-muridnya yang berasal dari Indonesia, seperti Syekh Khalil Waliullah Bangkalan Madura, Kyai Haji Asy'ari Bawean, murid sekaligus anak menatu Syekh Nawawi, dari puteri beliau yang bernama Maryam binti Syekh Nawawi, dan Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau aktif memantau perkembangan Islam dan politik di Indonesia yang saat itu berada di bawah tekanan kolonial Belanda. Beliau juga banyak menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia, bahkan di Mekah, melalui sebuah perkumpulan yang disebut Koloni Jawa. Dengan berbagai ikhtiar dan sumbangsin, beliau aktif membina dan memberdayakan masyarakat Indonesia di sana. Demikian besar pengaruh Syekh Nawawi Al-Bantani, beberapa julukan kehormatan dari Saudi Arabia, Mesir, dan Suriah pun diberikan kepadanya, diantaranya adalah Sayyidu Ulama Al-Hijaz, pemuka ulama Hijaz, Al-Mufti pemberi fatwa, dan Al-Faqih pakar fikih orang yang sangat dalam ilmunya. Beliau juga cukup produktif dalam menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam banyak cabang ilmu pengetahuan. Tidak mengherankan jika Syekh Nawawi Al-Bantani juga mendapat julukan si pena emas. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, pada tahun 1230 Hijriah atau tahun 1813 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Setelah menjadi ulama besar dan tersohor, beliau dikenal dengan nama Syekh Abu Abdil Muti Muhammad Nawawi ibnu Umar ibnu Arabi At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Suatu nama yang secara lengkap menyebut identitas diri dan daerah asalnya. Ayahnya, Kyai Haji Umar bin Arabi, adalah seorang ulama dan penghulu di Tanara, sedangkan ibunya, Nyai Zubaidah, adalah penduduk asli Tanara. Di masa kecil Syekh Nawawi Al-Bantani mengenyam pendidikan dari orang tuanya. Kemudian beliau belajar kepada Kyai Sahal Banten dan Kyai Haji Yusuf Purwakarta. Pada sekitar usia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji ke Mekkah dan bermukim di sana selama 3 tahun. Selama itu, beliau banyak menimba ilmu pengetahuan dari beberapa syekh di perguruan tinggi di Masjidil Haram, seperti Syekh Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Selain itu, beliau juga belajar di Madinah
di bawah bimbingan Syekh Muhammad Khatib Al-Hanbali. Pada sekitar tahun 1248 Hijriah tahun 1831 Masehi, beliau kembali ke tanah kelahirannya di Tanara dan mengelola pesantren peninggalan orang tuanya. Namun, karena kondisi politik kolonial yang tidak menguntungkan, maka selama tinggal 3 tahun di Tanara, beliau kembali ke Mekah dan memperdalam lagi ilmu pengetahuannya kepada Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Yusuf Sumulawaini, dan Syekh Abdul Hamid Ad-Dahistani di Mekah. Beliau tinggal di perkampungan Sibi Alim. Selain belajar di Mekah dan Madinah, beliau juga pernah menimba ilmu pengetahuan di Mesir dan Syam Syria. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang ditekuninya selama sekitar 3 dekade, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian mengajar di Masjidil Haram, Mekah. Murid-murid beliau berasal dari berbagai pelosok dunia, termasuk Indonesia. Seorang murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama Syekh Abdul Sattar Adahlawi menceritakan bahwa sejak belajar di Mekah, Madinah, Mesir, dan Syria, beliau Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai seorang yang sangat bersahaja, takwa, zuhud, dan tawadu. Di samping memiliki jiwa dan kepekaan sosial yang sangat tinggi, serta bertindak tegas dalam hal kebenaran, beliau adalah seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang dikenal sangat ahli dalam ilmu tafsir, tauhid, fikih, lughah, dan juga tasawuf. Pernah suatu ketika beliau diajak berkunjung untuk pertama kalinya ke Mesir oleh Syekh Abdul Karim bin Muhari bin Alim, seorang tokoh tarekat Qadiriyah yang juga berasal dari Tanara, Banten. Meskipun beliau Syekh Nawawi baru pertama kali ke Mesir, nama beliau saat itu sudah sangat populer dan amat disegani oleh ulama-ulama di sana lantaran tulisan-tulisannya yang banyak dibaca dan dipelajari. Sesampainya di Mesir, para ulama Mesir bertanya kepada Syekh Abdul Karim bin Muhari bin Ali, "Kami telah banyak mendengar tentang seorang ulama asal Jawa di Mekah yang bernama Syekh Muhammad Nawawi. Tulisan-tulisannya telah berulang kali dicetak di sini. Sungguh, jika diibaratkan makanan, tulisan-tulisan beliau sangat lezat rasanya. Kami semua sangat mendambakan bisa bertemu dengan beliau." Syekh Abdul Karim bin Muhari bin Ali lalu memegang pundak Syekh Nawawi dan menjawab, "Harzahwa, inilah beliau." Kontan, setelah mereka mengetahui Syekh Nawawi berada di tengah-tengah mereka, mereka langsung berebut mencium tangan beliau. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat dalam usia 84 tahun pada tanggal 25 Syawal tahun 1314 Hijriah tahun 1897 Masehi di kediamannya di Sibi Ali, Mekah. Jenazah beliau dikebumikan di pekuburan Malah, Mekah, berdampingan dengan kuburan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytsami dan Siti Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Beliau wafat meninggalkan 4 orang putri, Ruqayyah, Nafisah, Maryam, dinikahkan dengan murid beliau yang bernama Kiai Haji Asyari Bawean dan Sahra. Di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani belajar kepada beberapa ulama terkenal pada zaman itu. Di antara mereka yang dapat dicatat adalah Syekh Ahmad An-Nahrawi, Syekh Ahmad Ad-Dimyati, Syekh Muhammad Khatib Ruma Al-Hanbali, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki, Syekh Zainuddin Aceh, Syekh Ahmad Khatib Sambai, Syekh Syihabuddin, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Abdul Hamid Daghastani, Syekh Yusuf Sumbulawani, Syekh Fatimah binti Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, Syekh Yusuf bin Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdus Samad bin Abdul Rahman Al-Falimbani, Syekh Mahmud Kinan Al-Falimbani, Syekh Akib bin Hasanuddin Al-Falimbani, dan lain-lain. Murid-muridnya yang berasal dari Nusantara banyak sekali yang kemudian menjadi ulama terkenal. Di antara mereka yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari Teboireun, Jawa Timur, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Jawa Tengah, Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi Caringin, Banten, Syekh Muhammad Zainuddin bin Badawi As-Sumbawi Sumba, Nusa Tenggara, Syekh Abdul Sattar bin Abdul Wahab As-Sidki Al-Makki, Said Ali bin Ali Al-Habsyi Al-Madani, dan lain-lain. Toklaba Al-Fatahani juga mengaku menerima satu amalan wirid dari Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatahani yang diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak pula murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang memimpin secara langsung barisan jihad di Cilegon melawan penjajahan Belanda pada tahun 1888 Masehi.
Di antara mereka yang dianggap sebagai pemimpin perlawanan perjuangan di Cilegon yaitu Haji Wasid, Haji Abdul Rahman, Haji Haris, Haji Arsyad Tauin, Haji Arsyad Kasir, Haji Akib dan Tubagus Haji Ismail. Para ulama pejuang bangsa ini adalah murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang dikader di Mekkah. Selama hidup Syekh Nawawi Al-Bantani tidak kurang menulis sekitar 115 buah kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Beliau memang dikenal sebagai ulama yang cukup produktif dan baik dalam hal menulis. Sehingga karenanya beliau memperoleh julukan si pena emas. Salah seorang murid beliau yang bernama Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi menceritakan bahwa seringkali beliau mengarang kitabnya itu di sela-sela beliau mengajar para muridnya. Bahkan, ketika beliau wafat pun beliau tengah menyusun syarah penjelasan kitab Minhajut Thalibin, karya Imam Yahya bin Sharf bin Mara bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Huzam An-Nawawi. Namun karangan tersebut belum sempat selesai hingga beliau wafat. Hampir seluruh karya beliau yang tersusun dalam bahasa Arab hingga kini masih menjadi bahan pengkajian di banyak pesantren di tanah air. Di samping itu, karya-karyanya juga banyak digunakan di Timur Tengah. Oleh para peneliti dikemukakan bahwa salah satu keistimewaan dari karya-karya beliau adalah keluasan isinya, kelugasan bahasanya, sehingga mudah dimengerti dan mampu menjelaskan istilah yang sulit, serta kemampuannya menghidupkan isi karyanya sehingga dapat dijiwai oleh para pembacanya. Itulah sekilas kisah dan biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah penghulunya para ulama di negeri Hijaz. Beliau selalu dikenang sepanjang masa oleh dunia dan tentunya di seluruh Nusantara ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhir cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dekengane Pusat.